Okay, hello everybody. Today we are going to learn invitation letter. Have you ever got invitation letter? Invitation letter in Indonesia is surat undangan. Nah, jika dijelaskan lebih lanjut, invitation adalah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara yang kita laksanakan. Nah, tipe-tipe invitation letter, there are two types of invitation letters. The first, yang pertama formal invitation atau official invitation letter. The second, personal letter. Formal invitation is surat undangan resmi dengan format resmi. Maksudnya berarti ada kopnya, ada alamatnya yang pasti. Biasanya ini digunakan di perusahaan atau semisal di sekolahan dan yang lainnya. Kemudian the second, personal letter, surat undangan pribadi, biasanya digunakan untuk mengundang teman-teman atau kerabat pribadi yang sudah dikenal. Misal ada misal birthday invitation, wedding party invitation dan kawan-kawannya. Dan umumnya setiap undangan ditandai tujuan yang menyertakan frase-frase di bawah. Ini ada semisal, would you like to come? Berkenankah kamu untuk datang? Would you like to join us? Berkenankah untuk ikut dengan kita atau gabung dengan kita? I would like to invite you. Saya mau mengundang kamu. Request the presence of, minta atas kehadirannya di mana. Kemudian invitation letter bisa ditandai dengan berbagai macam frase dan kalimat yang mempunyai arti mengundang dengan kosakata dasarnya ada kata invite, join, come, request. Itu yang sering digunakan. Kalau ada di surat ada tulisan invite, join, come, request, itu bisa diambil kesimpulan itu masuknya invitation letter. Kemudian generic structure of invitation letter. Di invitation letter itu ada strukturnya. Strukturnya adalah pertama invite, yang diundang siapa, and the second, body of invitation. Isi dari undangannya itu apa? Dalam isinya itu ada juga occasion. Undangannya dibuat dalam acara apa, kemudian day or date, tanggal dan harinya, kemudian time, waktu yang ditetapkan, kemudian place, tempatnya di mana, kemudian inviter, yang mengundang siapa. Susunan yang tadi saya jelaskan yang di atas itu hanyalah patokan biasa. Kalau mau menambahkan yang lain juga you can do it, bisa juga. Kalau kalian mau menambahkannya, semisal mau menambahkan tamu spesialnya siapa dengan tambahi gambar, you may, kamu boleh. Contoh ya, kalau di official letter ini yang pertama itu namanya sender's address, alamat pengirim. Bisa juga alamat kantornya apa. Kemudian ada date, ada salutation, salam untuk siapa. Kemudian body, isinya. Kemudian ditambahi even details. Berarti detail-detail kapan terjadinya, kapan undangan ini dilaksanakan. Kemudian complimentary closing, salam penutup, and then don't forget sender signature. Sender signature berarti tanda tangan dari pengirim. Biasanya kalau di kantor itu biasanya tanda tangan kepala. Kalau di sekolah ya kepala sekolah. Kalau di kantornya yang ngirim siapa? Apa manajer atau kepala personalia atau yang mana? Kemudian the second, personal letter. Personal letter itu biasanya dibuat untuk mengundang beberapa orang saja yang dikenal atau yang sudah akrab. Ya. Kalau di personal letter, invitation text-nya atau structure text-nya itu yang pertama masih sama invite.
yang mengundang siapa. Kedua, body of invitation, isinya sama, occasion, day or date, time and place. Kemudian inviter, siapa yang mengundang ya. Tapi bisa juga ditambahi tadi yang saya jelaskan, bisa juga ditambahi tamu spesialnya siapa, bisa juga special guest. Contoh ya, contohnya misal ini undangan ulang tahun to all friends, untuk semua teman-teman. You are invited to my birthday party Saturday November 10, 2014 at 3 p.m. in Pahlawan Hotel. Please come to my birthday party. Anton, itu surat undangan dari Anton, surat undangan ulang tahun. Contoh surat undangan yang tidak formal itu tidak resmi ya, di atas. Kemudian contoh yang kedua ini ada. Kemudian penggunaan would. Oke, dalam surat undangan in invitation letter we usually use modal would. Kita biasa menggunakan kata would di sini, modal would. Nah, penggunaan modal would di invitation letter ada beberapa cara. Yang pertama, semisal would digunakan sebagai kata tanya, ya tinggal gunakan would you like to, kemudian kamu mau mengundang atau bagaimana. Misal, would you like to come to my birthday party? Berkenankah kamu untuk datang ke pesta ulang tahun saya? Kalau mau menggunakan would bukan sebagai kalimat tanya atau kata tanya, oke, awali dengan subject. Contohnya, I would like to. Contoh misal, I would like to ask you to come to my birthday party. Saya akan senang untuk mengundang kamu untuk datang di pesta ulang tahun saya. Kemudian, it would be my pleasure if you di depan if you-nya itu gunakan verb ya, kata kerja. Contohnya, it would be my pleasure if you come to my birthday party. Akan menjadi kebanggaanku jika kamu datang ke pesta ulang tahun saya. Kemudian kalau mau diikuti dengan kata tanya lagi, selain menggunakan would, kita bisa gunakan kata may I. Contoh, may I have the honor of your bla 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 bla. Noun-nya itu biasanya kata benda, bisa juga verb ing, gerund. Contoh ya, may I have the honor of your presenting in my birthday party. Bolehkah saya mendapatkan kehormatan atas kedatanganmu di pesta ulang tahun saya? Nah, those all what I give you, itu semua yang saya jelaskan, I explained. Hope you understand. If you haven't understood well, you can comment here or you can ask me via WhatsApp. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.